dalam Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice to meet you again. Mari kita sama-sama belajar di malam yang kedua ini. Saya ajak semua kita lebih konsentrasi. Saya percaya malam kedua ini akan ada satu revival, kebangunan rohani. Karena Roh Kudus akan melimpah-limpah di hati kita dan Yesus sendiri yang langsung membaptis orang-orang yang percaya dan rindu dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Jadi di Alkitab itu ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan pertobatan. Tapi izinkan saya sebentar untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tema yang saya ambil malam ini, Roh Kudus sahabatku, penolongku dan penghiburku. Katakan Roh Kudus sahabatku. Roh Kudus sahabatku. Karena Roh Kudus itu ada di hatimu, jamah hatimu begini. Roh Kudus sahabatku. Belum semua sepertinya. Roh Kudus sahabatku. Lebih mantap, Roh Kudus sahabat sejatiku. Roh Kudus sahabat sejatiku. Nah saudara, Roh Kudus itu ada di hati kita. Dan dia menjadi sahabat kita. Kalau lagu Pak Philip Mantopa disebut My Best Friend. Lagu yang sangat bagus. Saudara, kita belajar firman Tuhan dari firman Tuhan hari ini dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Tapi saya tidak baca semua. Kita langsung dari PowerPoint saja dulu ya. Dari PowerPoint saja. Saya ajak, bisa buka PowerPoint-nya? Nah, kita akan belajar. Yesus tahu bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup memberi penghiburan sejati pada murid-murid. Penghiburan sejati merupakan kebutuhan setiap manusia. Apa bukti Roh Kudus adalah sahabat kita? Saudara, bahwa kalau ditanya siapakah Roh Kudus yang ada di hatimu, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi dia pribadi yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak di sebelah kanan Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus di hati kita. Jadi kepenuhan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini beroperasi, yang bekerja adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus lah yang bekerja, yang ada saat ini di hati kita. Bukan berarti kita gak bisa minta ke Bapa, ke Yesus. Bisa. Tetapi secara pribadi yang ada di hatimu, di hati saya adalah Allah Roh Kudus. Jadi ini yang penting, banyak orang tidak tahu betapa penting kita mengenal pribadi Allah Roh Kudus. Ingat, Allah Roh Kudus itu pribadi. Katakan pribadi. Pribadi kan berarti kayak kita ya. Kita kan pribadi. Bisa diajak cakap-cakap. Bisa diajak saling curhat. Nah, saya mengajak sama kita, apa bukti bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita? Yang pertama, Roh Kudus penolong yang membela kita. Yohanes 14 ayat 16 sama-sama kita baca. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ayat ini berkata seorang penolong yang lain. Jadi ketika dia naik ke sorga, dia berkata jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu dan aku akan mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Jadi saudara, bahwa dikatakan yang diberikan itu kepada kita, katanya di sini seorang penolong. Penolong yang lain. Berarti ada penolong sebelumnya, Yesus yang di bumi. Ya, penolong yang lain dulu, Yesus. Naik Yesus, penolong yang lain datang. Yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus itu hanya tinggal sebutannya aja, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang dalam dirimu gak keluar masuk ya, perhatikan. Jadi ketika engkau berbuat najis, dosa, dia gak meninggalkanmu. Hanya satu yang akan meninggalkan kalau saudara mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara menghujat Roh Kudus. Kalau saudara menolak Roh Kudus. Jadi apa arti dosa menghujat Roh Kudus? Artinya dia gak percaya kepada Roh Kudus. Artinya dia menolak Roh Kudus. Itu aja. Kalau itu memang dia keluar. Tapi kalau engkau masih jatuh dosa bohong, dosa yang lain, Roh Kudus ada di hatimu. Karena ayat ini jelas dikatakan selama-lamanya. Selama-lamanya ada dalam hatimu, ada dalam diri saya. Selama-lamanya dia menyertai kita. Jadi dia tidak pernah meninggalkanmu meskipun engkau berbuat dosa. Hanya kalau kita berbuat dosa ada akibat dosa. Ada akibat dosa. Kalau seseorang suka free sex, dia suka ganti pasangan, maka bisa dia akibatnya HIV. Bisa kencing nanah, GO. Bisa dia penyakit-penyakit kelamin yang mematikan dalam hidupnya. Kalau seseorang malas, akibatnya bodoh, miskin. Orang yang merokok, akibatnya sakit paru-paru, sakit jantung, mati cepat. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ada akibat dosa, ada akibat dosa. Jadi jangan main-main, oh enak ya buat dosa. Roh Kudus gak meninggalkan kita. Tidak, akibatnya kau rasakan. Roh Kudusnya gak bekerja, itu aja. Roh Kudusnya membimbingmu, menasehatimu, menuntunmu, mengingatkanmu. Maka pernahkah engkau ketika bohong gelisah? Itu Roh Kudus. Ya, kalau saudara bohong gak gelisah, berarti anak iblis. Kalau saudara anak Tuhan, bohong pasti gelisah. Pernahkah saudara melihat pornografi di gadget? Walaupun melintas. Atau pernahkah kita, mungkin berbuat sesuatu yang jinah. Terus kita pulang-pulang dosa. Mungkin seorang cowok menciummu. Kemudian kau jadi gelisah malamnya. Itu karena Roh Kudus ada di hatimu. Tapi kalau engkau waktu sudah dicium, enggak gelisah juga. Kepingin lagi. Nah, itu mungkin saudara sudah mati rasa terhadap Roh Kudus. Sementara engkau belum diberkati. Ya, kalau yang sudah diberkati silakan. Yang belum diberkati nggak bisa. Saudara, saya mau ajak sama saudara, Roh Kudus itu PowerPoint berikutnya dikatakan dia seorang penolong pribadi. Jadi Roh Kudus di hati saya, dia tidak jadi patung. Dia tidak hanya diam, tapi Roh Kudus di hati saya menolong saya. Bahkan saya saat khotbah begini pun menolong saya. Bahkan menolong saudara. Kata penolong ini adalah artinya katanya aslinya parakletos. Katakan parakletos. Lebih mantap, parakletos. Jadi parakletos itu di dalam versi Alkitab bahasa Inggrisnya kata ini diterjemahkan macam-macam. Namanya seperti advokat, penolong, penghibur, penasehat. Secara harafiah parakletos adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Para di samping, paramedis di samping medis. Jadi dokter medis, perawat paramedis. Berdampingan. Jadi kita dengan Roh Kudus selalu berdampingan. Selalu bersama-sama selama-lamanya. Jadi Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Selama-lamanya berbahagialah engkau. Engkau menerima Roh Kudus ada di hatimu. Amin. Roh Kudus sebagai penolong bagi saudara. Roh Kudus sebagai penghibur bagi saudara. Bagi kita yang percaya padanya. Makanya bersyukur saudara punya pribadi Roh Kudus ada di hati kita. Kita kadang-kadang tidak menyadari betapa indahnya ada Roh Kudus di hati kita. Kita kalau punya gadget baru, wah bangganya bukan main. Punya handphone baru, waduh senangnya bukan main. Punya baju baru rasanya senangnya bukan main. Sepeda motor baru senangnya bukan main. Pacar baru senang juga. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara. Apakah saudara merasa ada rasa bangga, merasa senang, merasa sukacita hadirnya Roh Kudus di hatimu?
Sekarang saya tanya, terasa nggak Roh Kudus di hatimu? Tanya sebelahnya, rasanya apa? Tanya sebelahnya, rasanya apa? Karena dia jawab terasa, rasanya apa? Coba saya ajak sama saudara sekarang semua, coba rasa dulu Roh Kudus ada di hatimu. Coba, pejamkan dulu mata 15 detik. 1, 2, ya. Amin. Enggak. Saya mau ngajak saudara merasa enggak ada Roh Kudus di hatimu. Kadang-kadang kita karena udah biasanya jadi enggak terasa gitu loh. Malam ini saya mengajak sama saudara coba lebih dalam, deep. Sehingga saudara bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi rohku dengan roh Allah bersatu membawaku menyembah dia. Oleh karena saya mengajak sama saudara, yakin dengan iman bahwa Roh Kudus itu berdiam di hatimu selama-lamanya untuk menolong, untuk menghibur, menjadi sahabat, your best friend, my best friend. Dia adalah sahabat sejatiku yang tidak pernah meninggalkanku, yang tidak pernah mengecewakanku. Bahkan saya bisa katakan Roh Kudus adalah konselor yang sejati. Konselor yang sejati, dialah tempat curhatku yang paling utama. Dialah tempat yang bisa aku sampaikan seluruh isi hatiku. Karena di dalam Roh Kudus tidak ada lagi rahasia. Dia tahu semua hatiku, dia tahu semua hidupku. Maka kadang-kadang saya bisa nangis kepada Roh Kudus. Karena dia yang paling tahu kedalaman hatiku. Dibandingkan istriku, dibandingkan anak-anakku. Dialah pribadi yang paling tahu. Bukankah pernah ada orang salah persepsi padamu? Bukankah pernah ada orang yang menghakimimu padahal enggak benar apa yang dihakiminya? Bukankah pernah ada mata orang salah memandangmu? Tapi Roh Kudus tidak pernah salah memandangmu. Dia tahu kedalaman hatimu. Kadang-kadang kan kita rasa dunia ini enggak adil. Sudah menghakimi padahal belum tentu benar apa yang dia bilang. Menilai kita enggak tepat. Kadang-kadang enggak dikasih kesempatan menjelaskan. Tapi sudah menjas. Roh Kudus enggak pernah menghakimimu. Ingat, Roh Kudus bukan untuk mengintimidasimu. Roh Kudus bukan untuk melemahkanmu, menuduhmu. Walaupun engkau jatuh dalam dosa. Walaupun engkau jatuh dalam dosa kesalahan apapun. Roh Kudus ada untuk membangunkan, menolong, menuntun, membimbing, mendampingi. Kalau saudara lihat seorang pengacara mendampingi kliennya, dia selalu ada mendampingi. Ketika wawancara di televisi, dia mendampingi di sebelahnya. Kadang-kadang terdakwa ini berkata, silakan ngomong ke pengacaraku. Kenapa? Pengacaranya lebih tahu semuanya. Dia udah tahu semuanya dari orang ini dan dia selalu ada untuk membela. Gak ada pengacara untuk menjatuhkan. Pengacara untuk menolong supaya dia bebas dari hukum. Itulah Parakletos mendampingimu. Ketika orang menghinamu, mengkerdilkanmu, mengucilkanmu, orang salah mengerti padamu. Dia ada di sampingmu. Dia ada dalammu yang berkata, sabar, sabar. Maafkan dia. Kasihi dia, berkati dia. Kebenaran akan terbukti. Kebenaran akan terbukti. Jangan balas. Ingat, kalau ada di hatimu berbisik yang membangunkan engkau, itu adalah Roh Kudus. Tapi kalau ada di hatimu berbisik, mengintimidasi, menuduhmu, melemahkanmu, itu roh iblis. Jadi Roh Kudus itu selalu membangun, meng-up dirimu, mengangkat dirimu untuk lebih bangkit lagi. Mungkin pernahkah engkau melihat karena banyak orang menuduh dia, akhirnya kepalanya tertunduk begini. Lihatlah orang di pengadilan, kepalanya kan kadang-kadang Roh Kudus meng-up. Tatap, hadapi, aku menyertaimu. I with you.
Roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Roh Allah yang ada padamu, pembelamu yang sejati. Makanya sangat-sangat bangga punya pribadi Allah Roh Kudus di hatimu. Tempat curhatmu, sahabatmu. Kau bisa cerita apapun sebagai pribadi. Kalau engkau punya bestie, do you have bestie? Who is your bestie? Siapa bestimu? Hebat sekali Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan. Tuhan Yesus. Yang kumaksud bestimu sehari-hari. Yang kira-kira yang selalu enak sama dia, cair sama dia, selalu nyambung, selalu membangun, memberkati. Ada kan? 1-2 orang mungkin ada lah. Kalau ketemu sama dia pokoknya apa adanya. Gak ada yang dijaim-jaimkan. Tertawa sama, nangis sama. Saling menguatkan, saling membangun. Your bestie. Saudara. Roh Kudus adalah sahabatmu seperti your bestie. Kau bisa cerita pribadi, dia pribadi. Aku beginilah Roh Kudus. Aku sedih kali. Aku dipitnah. Aku digosip. Aku dihakimi. Aku gak dikasih kesempatan menjelaskan. Tiba-tiba sudah dibentak aja. Bukankah kadang-kadang dalam atasan dan bawahan belum sempat kau jelaskan kau langsung dibentak. Itu melukai hatimu. Hanya Roh Kudus yang sejati yang sanggup tempatmu curhat 24 hours every day. Welcome. Ketika kau datang jam 2 pagi nangis di tempat tidurmu di kamar kosmu. Jam 2 pagi engkau gelisah, galau. Apalagi kau anak muda, generasi buceri, apanya? Generasi-generasi yang gampang galau. Generasi leci. Generasi Apple, entah apalah. Sikit-sikit galau jam 2 pagi. Ketika engkau galau jam 2 pagi, siapa yang bisa kau bangunkan? Siapa yang bisa mengertimu? Hanya Roh Kudus. Ketika kau bilang, Roh Kudus, aku payah tidur. Pikiranku cemas, gelisah. Dia gak pernah bilang, jam 2 pagi nih bro. Dia ready 24 hours. Indah. Sangat senang. Dia gak pernah bilang, aku capek dengar kau. Pernah gak sahabat bestimu bilang, capek juga dengar keluhanmu? Pernah gak dengar itu? Karena kau mengeluh-mengeluh sama seseorang, capek kali aku sama kau mengeluh terus kerjamu. Roh Kudus gak pernah bilang itu loh. Capek kali aku dengar keluhan. Dia tidak. Bahkan ketika engkau nangis, air matamu ditampungnya, dikirbat. Dan engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Dialah Roh Kudus, pribadi yang sangat mengasihi kita. Roh Kudus yang mengerti bahasa air mata kita. Parakletos, mendampingi, menasehati, menolong, membimbing, membangun, menguatkan, menghibur kita. Makanya Yesus berkata kepada rasul-rasul, jangan tinggalkan Yerusalem sampai menerima janji Bapa. Semalam saya jelaskan. Makanya lain kali kalau ibadah ikuti 1, 2, 3. Karena temanya beda-beda. Terima janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Kisah 1 ayat yang keempat dan kelima. Akan ada pencurahan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Yesus yang ngomong itu kepada rasul-rasul. Yesus yang ngomong itu kepada murid-muridnya. Gak cukup hanya baptisan pertobatan. Gak cukup hanya baptisan air. Tapi engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Kata Yesus. Supaya engkau menerima kuasa. Sehingga engkau jadi saksiku. Sampai ke ujung dunia. Ingat, pertemuan malam ini. Roh Kudus dicurahkan habis-habisan.
Saya yakin lebih dahsyat daripada yang semalam. Supaya engkau menjadi saksi. Ingat. Bahkan rencana kita tahun depan 10 malam berturut-turut. Pribadi Roh Kudus kita bongkar habis, kita bahas habis. Sampai engkau mengenal dalam tentang Roh Kudus. Tujuannya satu, kenapa dibuat ini 3 malam? Supaya engkau menjadi saksi Kristus. Supaya engkau jadi saksi Kristus, supaya engkau menjadi pemenang jiwa. Supaya lewat hidupmu ada orang yang diselamatkan. Supaya lewat hidupmu sekeluargamu dimenangkan. Supaya lewat hidupmu kampusmu dimenangkan. Sekolahmu dimenangkan, kotamu dimenangkan. Lewat hidupmu banyak orang datang pada Yesus. Yesus sanggup mengubah hidupmu. Yang kedua, Roh Kudus menghibur kita. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 sama-sama kita baca. Semuanya itu kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Terus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan jelas sebagai penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Dia tahu satu waktu kita akan sedih. Satu waktu kau akan nangis. Makanya Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan tahu satu waktu engkau perlu dihibur. Ingat, penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Kalau engkau sudah bicara dengan Roh Kudus, selalu suara di hatimu. Akan ada suara yang lembut, yang berbisik, yang menguatkan engkau, yang menopang engkau. Ingat, Roh Kudus walaupun tahu dosamu, dia tidak menuduh hidupmu. Dia tidak melemahkan hidupmu. Tidak akan ada keluar kata-kata Roh Kudus, percuma kau anak Tuhan. Percuma kau pelayan Tuhan. Itu kata-kata orang dunia yang dikuasai setan mulutnya. Makanya hati-hati kalau engkau bicara sama orang. Percuma kau hamba Tuhan. Percuma kau pelayan Tuhan. Nah itu ciri-ciri orang yang mulutnya itu dikuasai roh iblis. Kalau Roh Kudus, walaupun dia jatuh berzina, tidak ada kata-kata itu. Gak ada kata-kata percuma. Karena 1 Korintus 15 ayat 58, tidak ada ibadah yang percuma. Tidak ada ibadah yang sia-sia. Kalau saya sudah banyak kutelan kata-kata itu kadang-kadang. Percuma gembala, percuma pengkhotbah. Kita ini kan kalau udah jadi pendeta kan maunya sama kayak Yesus kan gitu. Jalannya pun mirip Yesus. Ketawanya pun mirip Yesus. Itu maunya orang-orang kan begitu ya. Kalau orang udah khotbah di sini pokoknya gak ada cerita, harus sama dengan Yesus. Kita juga sedang diproses bro. Kita juga sedang diproses. Bilang sebelahnya, kita sedang diproses. Tentu masih ada kelemahan kita, ada kekurangan kita. Emangnya kalau udah dimimbarin sempurna? Gak ada yang sempurna. Kalau sempat dibuat sempurna, gereja tutup hari Minggu. Lihat aja muka-muka yang di depan ini, sempurna gak? Gak ada yang sempurna. Makin didekati hidup mereka semua, sama hidup saya, pasti ada yang salah. Siapa pendeta favoritmu? Itu kan karena dari TV kau lihat. Karena jarak jauh kau lihat. Coba kau masuk ke rumahnya lebih dalam. Masuk lagi ke pikirannya. Baru kau bilang, gak ada yang layak. Kita hanya dilayakkan oleh kasih karunia. Tapi bukan berarti kita semena-mena buat dosa. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan, takut berbuat dosa. Jadi Roh Kudus itu menguatkan, menghibur, menolong, membangun. Jadi di hatimu ketika ada berkata, jangan menyerah, semangat, sikit lagi. Aku pasti memberikan jalan keluar, hadapi aja. Mungkin kau sekarang belum lihat, sabar, nanti di depan kau lihat. Kau belum lihat setahun lagi kan, kau belum lihat 2 tahun lagi, aku menyediakan. Hadapi tantangan, hadapi masalahmu. Jangan salahkan dirimu. Karena Roh Kudus gak menyalahkan dirimu.
Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau anaknya jatuh naik sepeda, luka, marah. Apa mama bilang? Jangan naik sepeda. Bukan diobati dulu. Udah nangis, ma, udah koyak-koyak, luka-luka, lecet-lecet, ma. Apa mama bilang kan? Pendal. Nah itu bukan Roh Kudus. Kalau ibu yang pimpin Roh Kudus, obati dulu anak itu. Baru dikasih nasihat. Ini enggak dimarahi dulu. Ada lagi yang lebih sadis, ditokokkan anaknya. Kok enggak mati kau katanya, coba. Nah, itulah simbolis lah itu, iblis lah itu. Pernah enggak kayak gitu punya kenalan? Atau engkau korban? Aku rasa engkau korban-korban masa kecil yang disakiti orang tuamu. Bukan kau udah demam karena kena hujan, karena main bola. Atau karena main-main, udah menggigil. Bukannya ditolong. Capek aku sama kau. Nggak mati aja kau. Itu mama loh. Bapak bisa juga begitu. Roh Kudus, never. Roh Kudus sangat lembut. Dia menatangmu. Dia mengangkatmu. Dia membawa engkau kepada kemuliaan. Dia membawa engkau kepada rencana Bapa. Dia membawa engkau kepada kekudusan. Dia membawa engkau kepada yang indah daripada rencana Tuhan. Ingat, namanya aja pun Roh Kudus. Pastilah roh itu menuntunmu pada kekudusan. Maka kalau orang berkata dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, semua kita di ruangan ini, ingat, dirimu dan diriku semakin dipimpin kepada kekudusan. Kudus dalam bahasa aslinya kados. Kados artinya adalah dipisahkan bagi Allah. Meninggalkan cinta dunia, hidup hanya bagi Allah. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus bukan dilihat bahasa rohnya. Bahasa roh tanda awal baptisan Roh Kudus. Tapi bukan itu yang menjadi bukti. Yang paling hakiki adalah hidupmu dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga hidupmu ke arah kudus. Makanya saya sering berbahasa Roh Kudus. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran yang najis atau yang tidak baik, yang tidak sehat, cepat hilang. Saya sering berbahasa Roh Kudus. Menggunakan gadget. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, nggak mungkin lihat porno. Nggak mungkin. Aku yakin Daud itu jatuh karena dia tidak sedang dipimpin oleh Tuhan. Dia sedang dipimpin oleh hawa nafsunya. Makanya saya percaya anak muda, anak gadis, tips supaya engkau menang dengan dosa seksualitas. Bapak-bapak juga, mama-mama juga. Gak ada yang kuat. Hanya satu pribadi Roh Kudus yang membuat engkau menang. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, maka engkau dipimpin kepada kekudusan. Maka sedikit aja ucapanmu agak porno, kau udah gelisah. Lihat teman-temanmu, ngomong porno itu udah biasa. Ngomong-ngomong seks, enggak gugup. Enggak gugup. Saya yakin kalian di sini gugup ya. Atau enggak berani. Atau saya yakin udah sama kayak saya, enggak mau lagi. Guyon-guyon pun enggak mau lagi. Humor-humor pun enggak mau lagi. Dari guyon-guyon itulah dosa itu masuk. Dari guyon-guyon dengan lawan jenis itulah mulai perzinahan masuk. Gak mau, saya hati-hati. Saya kan lagi banyak konseling ibu-ibu yang mengalami korban daripada suami yang banyak bermasalah dalam rumah tangga. Saya jaga, saya minta Roh Kudus pimpin saya supaya tidak ada celah iblis masuk. Saudara, hanya Roh Kudus yang sanggup membawa engkau menang atas dosa seksualitas. Di luar sana terlalu banyak orang jatuh.
Bahkan orang yang aktif di gereja pun, kalau tidak dipimpin Roh Kudus, akan jatuh. Makanya senantiasa engkau berkata, lead me, Holy Spirit. Pimpin aku, Roh Kudus. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Roh Kudus, tubuh ini bait suci. Pimpin aku menjaga kesucian. Inilah tempat Roh Kudus, bukan gedung ini. Dulunya perjanjian lama, gedungnya bait Allah. Sekarang tidak. Tubuhmu adalah bait suci. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan pernah buat tubuhmu sarang perzinahan. Tapi buatlah tubuhmu tempat Allah berdiam dengan segala kekudusan. Dan kalaupun engkau jatuh, dia mengangkat engkau. Dia menuntun engkau, dia membawa engkau. Next, berikutnya. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu menuntunmu bersaksi. Ujung-ujungnya adalah supaya engkau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 7 sama-sama kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya yang menatap dia, 500 pasang mata. Tapi besoknya yang berdoa 120 orang. Mungkin kelelahan ya. Kan yang menatap itu kan 500 pasang mata. Besoknya di pasal 2 kisah 2. Yang menanti-nantikan 120 orang. Murid. Dan mereka menanti-nantikannya dengan tekun. Hari pertama belum dapat. Hari kedua belum dapat. Hari ke-7 belum dapat. Hari ke-9 belum dapat. Hari ke-10, maksudnya di hari yang ke-50 setelah dia mengalami kebangkitan. Kan dia bangkit 40 hari menunjukkan diri. Dan pada hari ke-40 dia naik. Dan kemudian di hari yang ke-50, berarti 10 hari setelah dia naik, baru terjadi pencurahan. Itulah Pentakosta yang dikenal pencurahan Roh Kudus. Mereka menantikannya dengan tekun. Tadi malam sudah banyak yang dapat penuh Roh Kudus. Pesanku samamu kalau engkau sudah dapat, practice, always practice. Saat penyembahan yang kusuk. Akan payah kau keluar kalau kau belum terlatih. Kalau tidak karena penyembahan yang kusuk, penyembahan yang fokus, yang sungguh-sungguh. Mungkin dibantu YouTube, dibantu gitar, dibantu lagu terus. Itu akan keluar dari kedalam hatimu. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, yang sudah melatihnya kayak saya, tanpa penyembahan lagu-lagu pun saya sudah bisa. Saya bisa kapan aja berbahasa roh. Di mana saja saya bisa. Karena saya sudah melatihnya. Karena bahasa itu kan latihan. Bisa bahasa Inggris kan karena latihan. Makanya ada orang yang bahasa Roh Kudusnya bisa mati. Karena gak dilatih. Bahkan dia dengar khotbah-khotbah yang anti baptisan Roh Kudus. Ada itu di YouTube, nggak usah dengar. Karena Alkitab bukan untuk diperdebatkan. Mereka bilang bukan roh setan. Kalau roh setan yang masuk dalam diri saya sudah pasti kesetanan. Saya pasti nggak tertib hidup saya. Pasti saya sudah kacau. Kan buahnya dikenal dari, pokoknya dikenal dari buahnya. Saya nggak percaya, karena kau tidak mengalaminya. Lihat orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi berani bersaksi. Bahkan firman itu keluar begitu kencangnya dari dalam dirinya. Bahkan Roh Kudus itu memimpin dia kepada kekudusan. Kalaupun ada orang yang berbahasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, jatuh perzinahan. Sekali lagi, itu contoh yang tidak baik. Masih banyak yang baik. Dari 12 murid Yesus ada kok Yudas Iskariot. Ada aja yang menyimpang, ada yang salah. Itu pun kalau menyimpang dan salah, Tuhan masih berikan dia kasih karunia untuk bangkit kembali.
Pesanku samamu saudara, kalau engkau meminta Roh Kudus, percayalah Roh Kudus dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau semakin cinta Alkitab. Dan kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau semakin hidup seturut dengan firman Tuhan. Percaya saya katakan, firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau penuh Roh Kudus, maka engkau akan punya keberanian bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Roh Kudus itu mengubah Petrus, seorang penakut yang menyangkal Yesus menjadi pemberita Injil, bahkan 3.000 jiwa bertobat. Roh Kudus sanggup mengubah kedalaman hatimu. Dia bekerja inside to outside, dari kedalaman. Makanya saya rindu excellent worshiper ini. Di kedalaman hatimu ada Roh Kudus, sehingga engkau menyembah deep to deep. Dari kedalaman kepada kedalaman Tuhan. Bukan sekedar lip service. Makanya pesanku sama excellent worshiper, supaya engkau lebih mantap penyembahan, atau orang-orang yang melayani di iCare, sosial media itu harus 70% tentang pujian penyembahan. 30% yang lain. Sosial media saya 70% itu tentang khotbah, karena saya pengkhotbah. 30% tentang hal-hal lain. Boleh bangunan, boleh holiday, boleh yang lain, terserah apa yang kau suka. But 70%. Engkau harus fokus di mana kau jadi maestro, jadi ahli. Kalau itu memang bidangmu, di bidang pujian penyembahan, klik. Setiap ikuti sosial media yang mengarah kepada pujian penyembahan. Lihat, setahun kau melakukan itu, engkau mempraktekkannya. Saya percaya engkau dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Karena apa yang kau lihat, apa yang kau dengar merasuk ke alam bawah sadarmu. Saya katakan, jangan nanggung-nanggung ikut Tuhan. Ingat, suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Kalau engkau sudah putuskan ikut Tuhan, totalitas, langsung cemplung. Orang aja tahu kalau mandi basah. Jangan nanggung kalau ikut Tuhan. Nanggung kau akan tersiksa. Antara Tuhan dan antara dunia. Putuskan, aku hanya ikut Bapa, dunia aku tinggalkan. Bukan berarti engkau gak bisa menikmati holiday. Jangan salah ya. Bukan gak bisa nonton 21. Bukan gak bisa passion. Bukan gak bisa kau ke mall. Ya janganlah pula ke mall kalau gak ada hepengmu. Itu mendukakan hatimu, bukan mendukakan Roh Kudus. Kalau gak ada uangmu ngapain ke mall? Bukan mendukakan Roh Kudus, mendukakan hatimu. Orang semua makan, belanja, kau hanya melihat-lihat. Berikutnya, Paulus mengakui bahwa penghiburan yang telah ia terima dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus merupakan sumber kekuatan yang membuat ia sanggup menghibur jemaat yang ia layani. Perhatikan, Roh Kudus, 1 Korintus 14 ayat 4, bahasa Roh Kudus, karunia berbahasa Roh Kudus adalah menguatkan dirimu sendiri. Karunia berbahasa Roh Kudus itu ada 2 jenis. Pertama, yang tidak ditafsirkan, namanya glossolalia. Glossolalia itu artinya adalah saya berbahasa Roh Kudus, aku pun gak ngerti. Aku pun gak ngerti. Aku yang ngomong aja gak ngerti. Hanya Bapa yang mengerti. Nanti baca 1 Korintus 14. Semua itu. Hanya Bapa yang mengerti. Tapi saya terus berbahasa Roh Kudus untuk apa? Ayat 4. Menguatkan diriku. Membangun diriku. Bagaimana aku menguatkanmu? Bagaimana aku membangun jemaat? Kalau aku gak membangun diriku. Ada bahasa Roh Kudus di Kisah 2. Mereka berbahasa-bahasa bangsa lain. Mesopotamia, bahasa-bahasa lain, bangsa-bangsa lain. Sehingga orang terkejut, kenapa pakai bahasa kami? Dikenal senolalia. Senolalia itu dia memakai bahasa lain. Misalnya orang Amerika berbahasa Roh Kudus, kok bisa bahasa Korea? Nah di jam itu Kisah Para Rasul pasal 2. Jam 9, jam 10 pagi itu. Makanya orang bilang, yang mabuk yang kamu, yang mabuk yang kamu. Petrus bilang, mana mabuk jam 9? Kami gak mabuk. Justru setelah kejadian dia dipenuhi Roh Kudus, terjadilah jemaat mula-mula. Karena
kepenuhan Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin mereka, lahirlah hidup jemaat mula-mula. Sekali lagi saya katakan sama saudara, mintalah. Saya ajak sama saudara untuk membaca 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama ya. Kita akan masuk sebentar lagi kepada saya rindu tetap baptisan Roh Kudus malam ini akan terjadi. Bagi engkau yang sudah dapat tadi malam ini latih lagi. Terus kembangkan. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ada kata kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berarti ada usaha. Makanya sampai dibuat 3 malam ini usaha GBI Pelita, gereja Tuhan. Supaya engkau mengenal karunia-karunia roh. Ada 9 karunia Roh Kudus. Hanya 1 karunia Roh Kudus untuk dirimu. Yaitu karunia berbahasa Roh Kudus. Membangun dirimu. 8 karunia lagi itu adalah dirimu dipakai menjadi saksi bagi orang lain. Ada karunia kesembuhan. Ada karunia iman. Ada karunia hikmat. Ada karunia mujizat. Jadi 1 karunia untukmu membangun dirimu. Memang ada juga karunia menafsirkan bahasa roh sehingga orang lain terbangun. Jadi kalau saya berbahasa roh, ada orang punya karunia bahasa roh, maka orang lain itu terbangunkan karena mengerti. Karena mengerti apa yang diucapkan. Tapi kalau tidak ditafsirkan, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Makanya di gereja kita, di ibadah raya ada karunia berbahasa roh. Karena setiap orang perlu menguatkan dirinya sendiri. Jadi bahasa roh saya tidak bermanfaat bagimu kalau tidak ditafsirkan. Ngerti ya? Saya ngomong bahasa roh, kalau nggak ditafsirkan kau nggak mengerti kan? Saya pun nggak mengerti. Tapi saya nggak mengerti, tapi roh Allah yang ada pada saya ini membawa saya terhubung dengan bahasa rahasia Allah kepada Bapa. Dan saya dikuatkan, saya dibangunkan, saya diberkati. Sehingga kalau saya dikuatkan seperti sekarang ini, saya berani menguatkan saudara karena aku telah dikuatkan Roh Kudus. Jadi 9 karunia itu kita lain kali kita bahas. Makanya nanti 10 malam tahun depan kita akan bahas tuntas tentang Roh Kudus supaya kalian mengerti. Karunia-karunia itu. Nah, yang 8 lagi adalah membuat saya jadi berkat bagi orang lain. Membuat saya menjadi saksi bagi orang lain. Ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Nanti kalian baca ini semua. 1 Korintus semua. Jangan bingung ya. Memang di situ ada kata-kata sebaiknya kalau di tempat umum jangan digunakan bahasa roh. Kecuali ditafsirkan katanya. Tetapi Paulus berkata, jangan melarang orang berbahasa roh. Karena bahasa roh itu juga membangunkan dirinya sendiri. Jadi maksud dia adalah gak ada gunanya kita bahasa roh banyak-banyak. Karena orang lain tidak mengerti, tidak terbangun. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Makanya lebih ditekankan karunia bernubuat. Supaya orang lain mengerti, dikuatkan. Bernubuat itu begini maksudnya. Saya bernubuat contoh. Saya berkata kepada, katakanlah ke Pak Paldi. Pak Paldi, saya merasakan bahwa hidupmu sedang ada tekanan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi saya merasakan ada Tuhan bicara, jangan takut karena aku menyertaimu kata Tuhan. Tuhan katakan hadapi, jangan lari karena Tuhan menyertaimu. Di balik masalahmu ada rencana Tuhan. Di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan. Bukankah dia dibangunkan dengan itu? Ngerti ya? Dibangunkan. Tapi kalau saya maaf bahasa contoh begini. Dia kan gak ngerti. Apa artinya? Bahkan kadang-kadang orang bisa bingung. Apa yang kau bilang? Apa gila? Apa yang kau buat-buat? Ingat sekali lagi bahasa roh gak bisa dileskan. Bahasa roh gak bisa dibuat-buat. Bahasa roh gak bisa dipaksakan.
Tapi bahasa roh itu bisa diminta setiap orang yang percaya dan haus dan rindu. Kalau engkau haus dan rindu, saya percaya terjadi malam ini bagimu. Amin, saudara. Nah, kita akan baca Yohanes 7 ayat 37-39 sebentar. Yohanes 7 ayat 37-39. Saya mengajak sama saudara, sebelumnya kisah 1 ayat 4-5. Supaya engkau mengalami baptisan Roh Kudus pada malam ini. Saya rindu sekali karena pembahasan bahasa Roh Kudus ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi bagaimana engkau mengalaminya dan merasakan manfaat daripada baptisan Roh Kudus. Kisah 1 4-5 bisa dapat? Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Siapa yang melarang? Yesus yang melarang. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air di sungai Yordan. Yesus dibaptis di sungai Yordan dengan baptisan selam. Makanya GBI dogmanya, doktrinnya baptisan selam. Ya, nah saudara, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini disebut BRK. Katakan BRK. Baptisan Roh Kudus. Saudara sudah baptisan selam, puji Tuhan. Baptisan air, puji Tuhan. Di gereja ini tidak dipaksakan. Kalau ada orang mengaku hanya cukup dengan percik, kita nggak paksakan. Saya tidak masalahkan. Tapi engkau penting dibaptis dengan Roh Kudus. BRK. Yohanes 7 ayat 37-39. Dengan cepat aja dibuka. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, ini haus ya, rindu. Malam ini berapa banyak yang haus akan Roh Kudus? Amin. Oh puji Tuhan, kalau engkau haus akan Roh Kudus, engkau pasti akan dilawak Roh Kudus. Melimpah-limpah luar biasa. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada Yesus. Jadi baptisan Roh Kudus yang membaptismu malam ini, Yesus. Bukan saya, enggak saya. Kalaupun saya menampakkan tangan, seseorang menampakkan tangan, bukan saya. Itu pekerjaan Yesus yang membaptismu. Supaya engkau kuat dalam jalani hidup menjadi saksi. 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi dari hatimu akan ada damai, sukacita, ada kesaksian. Ada satu aliran yang membuat mulutmu bersaksi tentang Yesus. Sehingga hidup menjadi saksi. Yang 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya Yesus belum terangkat, belum naik ke sorga. Tapi Yesus sekarang sudah naik ke sorga, maka janji Bapa akan tercurah. Yaitu Roh Kudus akan tercurah bagi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.